Hi everyone, welcome back with me Alfianti Bandi in English lesson. Today I'm gonna talking about simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense adalah kalimat sederhana yang paling dasar atau paling basic dalam bahasa Inggris. Kalimat simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian pada waktu sekarang atau present. Nah, pada saat situasi apa saja digunakan simple present tense? Yang pertama adalah untuk menyatakan kebiasaan dan rutinitas, habit and routines. Contohnya, I drink coffee every morning. Itu menyatakan kebiasaan minum kopi setiap pagi. Kedua adalah menyatakan suatu kenyataan yang tidak berubah, general true or fact. Contohnya, Jakarta is a capital of Indonesia. Bali is a beautiful island. Kemudian, untuk menyatakan emosi. Contohnya, I'm happy. He is angry. Catatan penting di sini adalah simple present tense tidak digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Itu lain lagi kasusnya atau lain lagi grammarnya. Nah, gimana structure pada simple present tense? Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah structure pada umumnya atau general structure. Jadi, ada dua kalimat dalam simple present tense, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb. Sedangkan kalimat verbal adalah sebaliknya. Kalimat verbal menggunakan kata kerja. Makanya disebut kalimat verbal. Saya akan bahas satu persatu, kita mulai dari kalimat verbal atau verbal sentence. Well, langsung saja kita ke formulanya. Ada 3 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah positive sentence atau affirmative sentence, kemudian negative sentence, dan yang terakhir interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Oke, kita mulai dengan affirmative sentence atau positive sentence. Rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object atau adverb. Dalam setiap kalimat pasti ada subjeknya atau pelaku. As we know guys, ada 7 subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, untuk subjek I, you, we, they ketika berfungsi sebagai subjek, maka digunakan kata kerja bentuk pertama atau kata dasar. Contoh kalimatnya, I eat banana. Ketika subjek yang digunakan she, he, dan it, maka ada penambahan pada kata kerja dasarnya, yaitu s atau es. Contoh kalimatnya, she reads a novel. Kata kerja yang ditambah huruf s adalah kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, X, dan O. Contohnya, she goes to school. Yang perlu diingat lagi adalah ketika menggunakan kata kerja yang berakhiran Y dan sebelumnya terdapat konsonan, maka ditambah huruf S saja. Contohnya, he plays game. She buys flowers. Now, let's move to the negative sentence. Rumusnya adalah subject plus do, does, plus not, plus verb 1, plus object atau adverb. Jadi perbedaan kalimat negatif dengan kalimat positif adalah penggunaan do dan does, plus not. Apa itu do dan does? Do dan does adalah auxiliary verb. Ketika subjeknya I, you, we, they, maka yang digunakan adalah do. Sedangkan ketika subjeknya she, he, dan it, maka yang digunakan adalah does. Do jika ditambahkan not maka menjadi do not atau disingkat don't. Does jika ditambahkan not maka menjadi does not, jika disingkat menjadi doesn't. Nah, itu adalah perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah pada kalimat positif, subjek she, he, dan it ditambahkan huruf s di akhir verb. Sedangkan pada kalimat negatif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Well, now let's make example of negative sentence. I don't cry. She doesn't go to the cinema.
Untuk interrogative sentence pada kalimat verbal contohnya adalah do you understand? Does he teach English? Nah, berikutnya kita akan bahas kalimat nominal atau nominal sentence. Well, langsung saja kita lihat rumus atau formula dari kalimat nominal atau nominal sentence. Pada kalimat nominal, untuk kalimat positif atau affirmative sentence, formulanya adalah subject plus to be plus nominal. Nominal di sini maksudnya adalah yang tidak ada kata kerjanya. Nominal bisa adverb, bisa adjective, bisa noun. Untuk negative sentence-nya, subject plus to be plus not plus nominal. Dan untuk interrogatifnya atau kalimat tanya, rumusnya adalah to be plus subject plus nominal. Well, sekarang kita ke contoh negative sentence pada kalimat nominal. Pada kalimat nominal tidak terdapat verb atau kata kerja, tetapi terdapat to be yang berfungsi sebagai kata kerja bantu. Seperti apa to be itu? Berikut adalah to be dari 7 subjek yang digunakan dalam penggunaan kalimat nominal. Subjek I, to be-nya adalah subjek you, we, they, to be-nya adalah are, jamak. Dan subjek she, he, dan it, to be-nya adalah is. Well, now let's make example of negative sentence. I don't cry. She doesn't go to the cinema. Sekarang kita lihat contoh dari interrogative sentence pada kalimat nominal. Are you hungry? Is it a good idea? I think enough for today. Thank you very much for your attention and see you next time. Bye-bye.